Kalau memang pada kenyataannya di tubuh pasien ini ditemukan benda-benda aneh, misalnya kayak paku dan lain-lain, ya dokter ya walaupun misalnya gejalanya itu nggak sesuai dengan tempatnya dia muntah, tapi pakunya tempatnya di paha, nah itu kan nggak sesuai kan? Ya sudah, ya kita tetap bagaimana caranya itu barang dikeluarkan. Nah, badan kita akan menolak. Tapi memang ada beberapa hal yang masyarakat itu terkadang penyakit ini benar penyakit medis, tapi dicocokologikan katanya penyakit santet, kiriman. Contohnya misalnya muntah darah. Oke. Oh, muntah darah itu dikirim. Padahal sebetulnya dia tuh muntah darah bukan karena kiriman. Kalau pesaing banyak. Tapi yang saya tidak tahu sih kalau yang langsung mengirim ke saya. Tapi saya tahu orangnya siapa, orangnya siapa kan, Allahu alam ya, siapa yang istilahnya yang namanya bisnis ada yang suka dan tidak suka. Kantor kita yang istilahnya tidak nyaman gitu kan. Oh, setiap jadi aktivitas tuh kayak nggak enak aja gitu. Ya ceritanya ada yang kesurupan, ada suara ledakan. Hah? Saya nggak percaya gitu. Kayak ledakan bom gitu. Iya, gitu. Itu terjadinya jam 1 malam. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, Bu Dokter, Mas Randy. Hai Pinisian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual, kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Versi Lebaran, alhamdulillah setelah kita 1 bulan penuh berpuasa, Bu Dokter ada yang bolong? Ada dong. Adalah wanita. Mas Randy, bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Ini tumben nggak lagi pada mudik nih? Habis ini. Kita di sini aja. Oh, kalau Mas Randy di sini, kalau Bu Dokter habis ini langsung cabut sama Abang. Ya, mudik kemana Bu Dokter? Madura lah. Oh, Madura. Oh iya bener. Oh, kan ini teman-teman di Persik nih, sama Jember, Madura segala macam. Oke, ini lagi heboh nih, Mas Randy, Bu Dokter. Salah satu tema kita pada hari ini santet dan juga ilmu kedokteran. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita, saya mau memperkenalkan nih Bu Dokter kita yang lagi berlebaran. Aduh, glowing sekali. Dokter Inge Setio Arianto selaku founder dari Perempuan Sadar Vagina. Sehat ya. Makasih ya Bu Dokter THR-nya. Udah dikasih THR kemarin pas sebelum lebaran. Dan salah satu pengusaha sukses, usahanya banyak, followers Instagramnya luar biasa, plus centang biru juga luar biasa. Kita sambut Mas Randy apa nih? Cayos. Mas Randy Cayos Eskom. Halo Mas, salam kenal. Maaf ya, ini kan pertama kali saya membaca nama Mas Randy ini ya. Namanya unik. Unik ya? Ada artinya Mas? Cayos itu? Nggak ada. Cuma orang tua bikin aja itu. Oh, iseng ya, bikin aja. Biar unik aja ya. Kayak saya namanya juga Jevangga, nggak ada, the one and only Jevangga, nggak ada di dunia satu. Cuma dia aja. Coba saya doang namanya Jevangga. Inga juga, Dokter Inga. Inga ada 2. Mantan istri Ari Wibowo. Ini masih abang. Oke, ini nih, Mas. Di dunia entertain lagi heboh banget. Ada selebgram, artis, katanya diduga heboh-hebohnya netizen pada mengembar-gemburkan mencocok logi, katanya disantet. Karena dengan ini itu segala macam, karena punya musuh segala macam. Nah, beberapa sumber juga mengatakan karena adanya penyakit medis nih, Bu Dokter nih. Agak bingung nih, kalau menurut Bu Dokter, ilmu santet itu ada kaitannya nggak sama ilmu dunia kedokteran? Gitu. Santet dan juga ilmu kedokteran, kira-kira gimana? Gini. Kalau dokter dan tenaga medis itu, Kak Ji, Mas Randy, itu kita bekerja, istilahnya semuanya itu bisa dilihat dan bisa istilahnya ada standarnya, ada tolak ukurnya. Kita lewat pemeriksaan fisik dan lewat pemeriksaan penunjang. Katanya dilihat ciri-cirinya apa, gejalanya apa. Udah itu baru ada diagnosa penyakitnya apa, baru kita kasih terapi. Kalau memang pada kenyataannya di tubuh pasien ini ditemukan benda-benda aneh, misalnya kayak paku dan lain-lain, ya dokter ya
walaupun misalnya gejalanya itu nggak sesuai dengan tempatnya dia muntah, tapi pakunya tempatnya di paha, nah itu kan nggak sesuai kan. Ya sudah, ya kita tetap bagaimana caranya itu barang dikeluarkan. Tapi gimana caranya itu bisa masuk, Bu Dokter? Kalau ilmu kedokteran ya kita fokus siapa masukin paku? Kita fokus bagaimana caranya ini keluar. Barang yang ada di dalam itu keluar. Karena kalau yang di dalam itu nggak keluarnya kan benda asing. Iyalah pasti badan kita akan menolak. Nah, badan kita akan menolak. Tapi memang ada beberapa hal yang masyarakat itu terkadang penyakit ini benar penyakit medis, tapi dicocokologikan katanya penyakit santet. Kiriman. Contohnya misalnya muntah darah. Oke. Mau muntah darah itu dikirim, padahal sebetulnya dia tuh muntah darah bukan karena kiriman, tapi ternyata memang dia TBC menaun, atau mungkin dia paru-paru basah ya, mah akut, terus mungkin ada luka di tenggorokannya. Tenggorokan luka. Jadi memang kalau kita mau lihat itu penyakit kiriman atau enggak, ya kita tinggal lihat kalau cocok gejalanya dengan pemeriksaan fisik dan penunjang ya enggak. Tapi kalau nggak cocok ya percaya nggak percaya ya, tapi ya kita fokus ya bagaimana caranya yang ada ini semaksimal sebisa kita dari ilmu medis ya kita tangani. Gitu. Terus buat Mas Randy nih, kalau pengusaha bergerak dalam bidang apa nih usahanya, boleh di-spill sama kita. Terus udah berapa lama merintis karirnya? Kalau merintis karir sih belum lama lah. Udah sekitar jalan 6 tahun. Itu kan. 6 tahun? Baru loh. Baru. Itu udah lama Mas. 6 tahun terus? Itu perusahaan kita namanya PT Maha Kreasi Indonesia. Maha Kreasi Indonesia. Kita singkat jadi Kraft. Biar kekinian. Jadi Kraft itu menghadirkan kreatif, keberanian dan ketahuan untuk setiap proyek yang kita kerjakan. Nah, selain itu juga saya mempunyai komunitas. Namanya itu Chayos Familia. Chayos Familia. Oh, agak ke Spanyol-Spanyolan ya. Chayos Familia. Itu apa ininya? Itu sebenarnya bukan ngambil dari nama belakang saya, tapi dari teman-teman. Ya, itu Chayo. Chayo itu artinya hayu. Oh ya, ayo. Semangat, ayo Chayo gitu. Astu kita. Chayos. Jadi hayu kita semangat berkeluarga dalam menjalankan bisnis. Ya. Itu komunitas di mana kita menciptakan young entrepreneur. Gitu. Menciptakan young entrepreneur yang punya tujuan yang sama, yaitu supaya menjadi orang sukses atau orang kaya. Amin. Orang sukses. Amin ya Allah. Nah, caranya kita menjalin kerjasama dengan ada namanya perusahaan Mahesa Manunggal Network. Atau kita singkat M2N. Nah, perusahaan tersebut memfasilitasi produk-produk yang sangat bermanfaat, terutama untuk kesehatan kita. Gitu. Terus selain itu ada bisnis lain mungkin? Bisnis lain ada itu di desain interior. Desain interior, wah. Alhamdulillah. Lebaran gini banyak lagi biar lebaran baru ini rumahnya baru, kamarnya baru ya. Kalau hobi saya otomotif, anak motor, amot, jadi amot saya cimot motor. Tadi kan sebagai pengusaha yang pasti memiliki pesaing di mana-mana nih Mas Randy nih, pernahkah Mas Randy berhadapan dengan orang yang memakai ilmu hitam untuk menghalalkan segala cara dan untuk mencelakai bisnis Mas Randy nih, gitu? Mungkin pesaing dunia bisnis kan luar biasa tuh pesaingnya. Kalau pesaing banyak. Tapi yang saya tidak tahu sih kalau yang langsung mengirim ke saya. Tapi saya nggak tahu orangnya siapa, yang mana gitu. Allahu alam ya, siapa yang istilahnya yang namanya bisnis ada yang suka dan tidak suka. Betul, ada yang iri atau ada yang support gitu kan. Dikirimin apa Mas Randy waktu itu? Itu saran dari teman sebenarnya yang istilahnya menyarankan untuk orang pintar, karena ada salah satu kantor kita yang istilahnya
tidak nyaman gitu kan. Oh, jadi aktivitas tuh kayak nggak enak aja gitu. Ya, ceritanya ada yang kesurupan. Oh, sering kesurupan. Ya, ada yang seperti itu. Terus? Ya, akhirnya supaya tidak terjadi lagi, ya kita bersihin, minta tolong bersihin. Ada kejadian yang unik di saat ngebersihin itu ada suara ledakan. Saya nggak percaya itu. Kayak ledakan bom gitu. Iya, gitu. Itu terjadinya jam 1 malam di saat kok saya merinding ya. Ada tidur. Ini perempuan sadar vagina Sapinusi kenapa jadi santet-santet? Ini lebaran ngomongin santet lah. Terus lanjut. Ya. Waktu itu siapa yang dibersihin? Yang dibersihin sih Mas Randy? Bukan. Kantornya? Kantor sama kebetulan rumah juga kan. Oke. Jaraknya nggak terlalu jauh. Ya. Dan di situ ada, kalau kita sering lihat itu ada boneka kayak boneka voodoo. Boneka santet? Iya. Gitu. Oh, kayak jerami gitu ya, atau yang busa-busa gitu. Busa gitu itu dibuka. Ada rambut sama kayak tulang kayak gitu. Aduh. Ya, itu nariknya juga mungkin harus orang yang inilah yang bisa. Tadinya nggak ada, tapi tiba-tiba ada kan. Dan itu saranya dibakar dan akhirnya dibakar. Oke. Terus pas dibakar, gitu. Itu kejadiannya pas penarikan. Ada istilahnya kalau orang internet narik itu. Oh, narik. Dan itu jadi ledakan gitu. Oh, di rumah juga seperti itu, ada juga boneka. Nah, di 3 tempat sebenarnya. Kantor kan ada 2. Yang berarti di rumah juga ada, di kantor juga ada. Berarti orang yang kenal dong Mas Randy kalau tahu rumah juga, ya kan? Orang yang kenal. Ya, kalau kita konsultasi dan itu bisa dikirimnya ya dengan cara apapun. Oh, nggak harus kenal juga ya? Yang jelas itu pengalaman yang pribadi yang saya alami. Oh, tapi sampai ke dokter juga nggak Mas Randy-nya? Misal untuk ngecek, misalkan ada badan-badan yang nggak enak gimana gitu, terus ke dokter gitu? Yang ini tuh selama beberapa bulan saya sering pusing. Sering sakit kepala? Kayak ada beban di kepala itu yang berat banget. Gitu. Dan sebelum konsul itu emang ya setiap udah maghrib biasanya. Oh, udah maghrib waktunya. Ya, kepala tuh berat banget, kayak beban pikul yang sangat. Terus dokter waktu itu bilang apa? Waktu periksa ke dokter? Ya bilang sih kurang tidur, kecapean seperti itulah. Ya. Standar ya, Bu dokter ya. Lanjut dengan Bu dokter sendiri nih, sebagai seorang dokter apa percaya mengenai adanya ilmu hitam di dunia ini nih? Jadi gini, kalau saya sebagai seorang dokter, ya memang cara berpikirnya kan harus semua penyakit itu dapat dijelaskan patofisiologinya, penyebabnya, perjalanannya gitu. Saya sebagai dokter clear itu dulu ya. Tapi kan sebagai manusia di luar dunia kedokteran, percaya nggak percaya, santet itu ada. Karena ini pengalaman saya pribadi loh Mas Randy. Oh, pernah juga? Pernah saya pengalaman pribadi. Saya punya pasien. Pasien saya tuh rajin perawatan vagina sama saya. Oke, rajin perawatan sama Bu dokter. Iya, rajin perawatan vagina. Terus vaginanya itu udah bagus. Bagus. Udah tonjolannya sudah kita bikin bagus. Cantik, ya, bagus. Proporsional lah. Nah, dia udah bagus. Ini tapi kenapa suaminya itu tetap nggak merasa puas? Dan dia lebih puas dengan yang di luar sana. Ini kan secara nalar nggak bisa kita jelaskan. Bulu perindu yang dipakai di luar. Enggak, maksudnya bener ya Bu dokter? Karena itu realitanya itu. Ya bener kan? Insya Allah iya. Temen saya, ini Bu dokter suami saya itu katanya belum puas, belum ini. Dia masih aja Bu dokter, dia pakai yang di luar sana. Saya mau ngomong apa? Ngeri. Menyaksikan dari pasien sendiri ya Bu dokter ya. Oke. Tapi kalau Bu dokter sendiri nggak ada persaingan antara orang apa segala macam. Bu dokter juga punya usaha apa segala macam. Dan sekarang lagi punya nama lah. Nggak ada pesaing-pesaing dokter-dokter yang lain, nggak ada yang jauh-jauh ya.
Apakah Mas Randy pernah menjumpai teman bisnis nih yang menggunakan praktik ilmu hitam atau biar usahanya tuh sukses? Kayak udah lu pakai ini aja gitu, nih usaha gue sukses nih kayak gitu-gitu. Pernah ada nggak? Kalau ketemu langsung sih nggak pernah, belum pernah ya. Cuman kalau tentang informasi, kalau mau sukses, mau ini, kita datang, misalnya harus mandi ke mana, kemana. Mandi ke Tujuh Sumur, misalkan. Ke gunung ini. Gunung Kelut, ke Gunung Kelut gitu. Ketemu nenek lampir gitu. Ketemu malampir. Iya. Ya. Terus? Kalau ketemu langsung enggak sih. Gitu. Tapi kalau informasi-informasi adalah seperti itu. Cuman saya nggak pakai ya. Nggak pakai lah, nggak percaya lah. Gitu, karena udah ada yang ngatur ya Ki. Nah, kalau aku nih sedikit saya mau sharing, aku kan di dunia entertain itu memang banyak sekali dunia entertain yang memang persaingannya ketat. Tiap menit, tiap jam muncul lagi sosok baru, entah dari daerah, entah di kota. Itu memang luar biasa. Nah, aku sih selalu sama artis-artis aku bilang gini, kita tidak boleh pakai begitu. Yang penting kita sholat 5 waktu dan kita pagerin. Misalkan kita minta doa sama ustadz. Minta doa sama ustadz, tolong doain saya, pagerin kita, karena kalau kita kosong juga nih, Mas Randy, kalau kita kosong, habis kita. Betul. Tiba-tiba bisa menyon, bisa apa segala macam, kita nggak ada yang tahu gitu. Itu kita selalu minta tolong sama ustadz ya, kita lewat perantara ustadz, Allah juga berdoa sendiri, dan lewat ustadz tolong dong, ada nggak ayat-ayat atau ada nggak bacaan-bacaan biar kita tuh merasa tenang, terlindungi gitu. Tetap sama Allah kan mintanya gitu. Itu kita sih seperti itu, karena dunia entertain luar biasa parahnya tuh, Mas Randy. Aduh. Saingannya iya. Nah, apabila terdapat kasus paku atau benda yang dianggap tidak wajar berada di dalam tubuh seseorang nih, Bu Dokter, di ronsen nih, terus tidak ada jejak luka, bagaimana benda itu bisa masuk ke dalam? Kesimpulannya apakah diambil ketika ingin mendiagnosis fenomena tersebut? Tetap diambil tadi ya? Maunya? Benda misalnya kita ada ronsen ya Mas ya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu secara misterius itu memang kalau mau mau kita jelaskan secara logika itu memang susah ya, karena kan memang harus pada saya. Sedangkan Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad itu kan waktu mau dibersihkan hatinya itu tetap ada bekasnya oleh malaikat. Itu Nabi Muhammad itu ya, apalagi manusia. Mungkin kalau memang mau dipikir tuh memang susah memang. Makanya yang di sana-sana itu masukkannya susu, apakah itu lewat hal-hal yang bersifat mistik. Tetapi kalau misalnya, kalaupun itu ada, tapi bekas luka nggak ada, ya kita fokus sama gimana caranya benda asing itu dikeluarkan. Udah kita nggak fokus sama gitu. Jadi kita nggak fokus gimana caranya masuk nih, gimana nih masuknya nih gitu. Jadi kita fokus sambil minta sama Allah. Tapi jangan lupa, tapi kadang-kadang Mas Randy, kadang-kadang itu ada salah juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat kayaknya kawat, dilihat di ronsen kayak kawat. Kelihatan kayak kawat. Katanya setelah kita operasi, kita bedah, tumor jaringan ikat. Memang jaringan kan keras kan. Tumor jaringan ikat. Tapi ya memang sih sekeras-kerasnya jaringan tumor, kalau di ronsen warnanya memang beda sama logam. Gitu. Nggak terlalu hitam ya. Jadi kita kalau mau pikir, aduh gimana ya, percaya nggak percaya, tapi ya kita tetap berusaha sebagai dokter itu berpikir ya kita rasional, medisnya aja deh, yang ada di dalam itu kita keluarin. Ya tadi walaupun ada kasus ternyata tumor jaringan ikat, meskipun memang kalau mau difoto tumor sekeras-kerasnya tumor tuh tampakannya dengan logamnya tetap beda. Iya. Tapi kita nggak fokus sama itunya. Iya. Kita fokus gimana caranya kita mau ngobatin dianya, sumber penyakitnya itu kita evakuasi, clear. Nah, Mas Randy, konon nih katanya kalau ilmu hitam banyak digunakan oleh para pengusaha agar usahanya lancar dan tidak ada halangan. Sebagai pengusaha, bagaimana pendapat gosip tersebut? Jadi kalau punya usaha harus pakai begitu. Setuju atau tidak untuk Mas Randy? Kalau untuk gosip itu banyak yang saya sering dengar. Cuman saya pribadi sih tidak percaya kalau ilmu hitam itu bikin tidak setuju lah, bikin kita sukses. Mungkin kita sering lihat-lihat lah film. Kita istilahnya pesugihan yang akhirnya mengorbankan keluarga. Nyara tuyul. Kita mau mengorbankan keluarga tercinta kita. Aduh, coy, jangan. Nauzubillahi. Ntar anaknya satu ada yang pengkok apa segala macam ya kan, buat yang penting dia hidupnya mewah.
Dan itu kan kalau bersekutu sama setan kan kita tukar jiwa ya. Coy, jangan sampai. Jadi untuk seorang pengusaha sukses dari Mas Randy itu jalanin aja usaha maupun dia bergejolak naik turun, jalanin terus, fokus konsisten ya Mas ya. Kerja keras ya. Yang pasti kita harus yang namanya kerja keras dan kerja cerdas. Kerja cerdas. Bagaimana itu kerja cerdas? Kerja cerdas. Nanti berikutnya. Sih. berikutnya. Episode berikutnya. Berikutnya. Ada ntar kita minta spill gimana caranya menjadi pengusaha sukses. Tips-tips dari Mas Randy ya. Bu Dokter, apakah pernah menjumpai kasus yang tidak bisa dijelaskan secara medis? Pernah. Yang selain yang tadi vaginanya itu. Jadi tadi gini, ya. ini ada contoh. Pasien saya selama ini bagus, glowing gitu. Terus dia tuh tiba-tiba berjerawat. Padahal itu di kandungan yang kita kasih sama dia itu nggak ada sama sekali bahan yang membuat dia jerawat. Terus saya tanya makanannya apa, tes darah darah ginjal bagus. Ternyata setelah saya tanya apa maksudnya, kita ngomong dari hati ke hati. Ternyata dia memang cerita lagi ada orang yang ini pasien beda lagi nih. Karena kalau saya tuh Mas Randy pendekatan ke pasien tuh saya tuh nggak hanya pendekatan ke pasien, tapi saya sebagai saudara kan saya kan sudah berumur ya, saya juga ibu ketemu, saya ajak ngomong. Ternyata memang lagi ada orang yang suka sama suaminya. Aduh, gangguan pelakor lagi. Jadi intinya ya pasti orang itu ingin merusak pandangan suaminya ke istrinya. Iya, biar kelihatan jelek, biar hancur itu istrinya. Nah ini saya orang Madura ya Mas Randy. Saya jangan ini ya, jangan sembarangan sama orang Madura. Saya nggak bisa akal. Saya bikinkan obat. Kebetulan saya mudik. Wah, saya langsung ke makamnya Syekhona Holil. Saya tawasul ke Rasulullah, tawasul juga ke Syekhona Holil. Alhamdulillah begitu pakai itu bagus. Saya mau dokter mau. Saya tawasul bener loh kan loh. Yang akhirnya kita pakai jalur langit juga gitu. Pulang ke sana kan ya sekali ini saya pulang baru balik ke. Muka gue kayak Ali Ando loh tawasul. Akhirnya ya gitu saya ya. Akhirnya ya udah ya ilmu kedokteran saya pakai Mas. Ilmu langit juga saya pakai juga. Oke, tapi ini bukan ilmu hitam ya, guys. Tetap berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi. Tapi saya bertawasul ke Rasulullah sama ke Syekhona Holil. Jadi saya mau biar syafaat beliau yang membawakan doa ini ke Rasulullah. Ke Allah. Mas Randy, apa yang Mas Randy mau sampaikan ke para teman-teman di luar sana, pinusian di luar sana yang baru mau merintis karir di dunia bisnis nih? Apa kiat-kiat dari Mas Randy sedikit aja? Untuk teman-teman yang sedang merintis, jauhilah hal-hal yang terutama ilmu hitam untuk mencapai kesuksesan. Oke. Yang kita lakukan, bangunlah komunitas yang positif. Komunitas yang positif, yang so support ya. Yang support ya. Asik. Untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu butuh proses. Butuh proses. Jangan berhenti untuk belajar sama orang-orang yang duluan sukses. Oh, yang udah sukses terlebih dulu. Oke. Kalau untuk sukses itu pasti banyak halangan, rintangan. Kita hadapi gitu. Jangan pernah menyerah. Gitu kan. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit lagi. Jatuh, bangkit, gitu. Jatuh, bangkit. Gitu. Terus kita terus bergerak, bertindak. Jangan sampai kita menyerah. Sampai kita di puncak sukses. Intinya mental juga harus dilatih ya, Mas Randy ya. Tuh, dan juga punya circle yang positif gitu ya, Mas Randy ya. Sama artis aku dulu hura-hura Lucinta Luna gimana nggak berantem sama siapa aja kan dulu. Cuman lama-lama setelah aku pegang pas segala macam udah mulai sama dia tenang. No huru-hara, circle-nya lebih banyak pengusaha. Nah, ini ntar aku kenalin ya sama Mas Randy nih. Kali aja bisa kita sama-sama kerja bareng. Kesimpulan dari dokternya di episode santet dan juga ilmu kedokteran pada hari ini. Jadi pas ini ya, kan ini edisi lebaran ya, kita ini fitrah semua ya. Kembali ke fitrah. Mulai dari nol. Lagi. Jadi kita memang paham bahwa Tuhan itu pemilik alam semesta. Dia itu zat yang maha kuasa. Jadi intinya mau yang buruk, yang baik, mau setan, mau malaikat, semua itu miliknya Tuhan. Kalaupun misalnya ilmu hitam itu terjadi kepada manusia, itu atas izin Allah itu. Kalau nggak atas izin Tuhan tuh nggak mungkin terjadi. Jadi Tuhan itu mengizinkan. Nah, maka dari itu kita
saya memberikan tips kepada para penusian gimana caranya untuk ngebentengin. Nah, tadi kan Kak Jeje udah ngomong ngebentengin. Gampang, bisa kita kerjakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa kita kerjakan adalah yang pertama kita rajin baca ayat kursi. Oke, Itu ayat setiap kursi. habis sholat 5 waktu dan kalau mau tidur. Oke. Yang kedua, kita baca juga surat Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul huwallahu ahad. Itu kita baca Ikhlas. setiap habis sholat dan habis subuh dan habis maghrib itu 3 kali. Oke. Insya Allah enggak. Makanya kan tadi Kak Jeje bilang alhamdulillah izin Allah, enggak mungkin karena itu baca itu terus saya. Nah, itu itu yang dia bisa tuh. saya bagiin. Oke. Ya, selain Bu Dokter juga mau jadi ustazah ya. Ya, Mama Inga. Ya, Mama Inga. Terima kasih teman-teman semua penusian. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih Mas Trendy, makasih Bu Dokter Inga. Jangan jangan lelah untuk terus berbagi kebaikan dan juga berbagi informasi dan ilmu. Apalagi dua orang ini pakar di depan saya ini, satu ilmu kedokteran dan juga seminar-seminar, satu pengusaha sukses, juga punya tips-tips untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Jadi kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Gitu. Jangan pelit ilmu karena ilmu akan menjadikan pahala kita di akhirat nanti. Amin. Pamit, Jeva Kasilalahi, Dr. Inge Setia Haryanto, Mas Trendy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.